ketika itu memang non sewu ya, ketika Orde Baru, Bapak Simbah itu kan kepala desa. 32 tahun. Ketika itu kan memang semua hampir 70% kan masyarakat itu Golkar, Pak. Dan bapak saya itu termasuk Komdes. Ketika itu namanya Komdes. Komisi Desa. Lah, dengan seperti itu kan kayak agama ya, Pak. Jadi kalau Islam itu rata-rata anaknya Islam, putune Islam itu loh, Pak. Jadi kalau model Simbah, Bapak, terakhirnya saya, kakak saya, alangkah naif sekali kalau misalnya kakak saya di pengurus itu tidak saya bantu, gitu Pak. Nah, ketika ada perselisihan itu saya membaca, karena sebetulnya saya tuh ingin mengambil jurusan S3 itu politik, komunikasi politik Pak. Sebetulnya saya ingin mengambil S3 itu komunikasi politik dengan mengandung maksud saya itu akan berbicara apa adanya seperti itu. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan janji, golongan karya. Satukan tekadku, bulatkan semangatku, bersama seluruh rakyat Indonesia. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan janji, golongan karya. Satukan tekadku, bulatkan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadun. Saya sangat tertarik atas perkembangan bisnis yang luar biasa di Kabupaten Pati. Ya, ini pelakunya adalah salah satunya adalah Pak Bunari, ya, yang sukses merintis bisnis Maju Gana. Nah, Siap Pak Bambang. ini mudah-mudahan bisa memberi inspirasi kita semua bagaimana mengembangkan bisnis. Menurut saya sih dalam waktu yang sangat singkat berkembang sangat pesat. Ya. Nah, mungkin bisa diawali cerita Pak Bunari ya, mungkin mulai kecil, merintis bisnis, bertani, kegiatan macam-macam, jadi guru, mengelola sekolah maksud saya. Siap. Bisnis madu ternyata sukses luar biasa. Silakan Pak. Singkat cerita, saya lulus dari Akbar, lulus tidak bisa kerja, saya juga jualan sandal bekas, Pak. Jadi saya jualan sandal bekas itu dari Prambatan Kudus itu, saya bawa ke Pati, nah mereknya Neckerman. Neckerman ketika itu juga merek-merek yang agak-agak terkenal, tapi dengan harga murah, akhirnya masyarakat banyak beli. Nah, artinya Pak sandal yang rusak atau seperti apa kok bekas? Sandal yang rusak, tapi di sana diperbaiki, Pak. Oh. Kayak baru gitu loh, Pak. Ya. Tapi modalnya itu sandal-sandal sudah bekas sebetulnya. Tapi direhab, di-repair lagi kayak baru. Setelah itu saya dimarahi kakak saya yang Munario itu. Di sekolah ado-ado malah ning kene dodol sandal. Tiwah entek Tegal barang. Orang niat nyambut gawe ya wis bilang gitu. Terus saya timbul pemikiran, kalau begitu saya ini salah. Terus akhirnya saya daftar di RSI Pati. Saya daftar di rumah sakit, saya diterima di RSI.
Saya bekerja di RSI Pati dengan gaji 90.000. Ya. Padahal cita-cita saya dulu itu ke luar negeri, Pak. Jadi cita-cita saya itu ke luar negeri, ke Kuwait, bekerja di sana dengan gaji 15 juta selama 2 tahun. Setelah 2 tahun saya pulang nikah, gitu, Pak. Ya. Punya mobil Katana, pakai kacamata hitam, jemput pacar di terminal. Itu cita-cita saya, Pak. Cita-cita saya itu seperti itu, Pak. Dan itu pacarnya dari mana? Ketika itu pacar saya di Kebumen, Pak. Oh, ya. Tapi setelah saya ikut pendidikan perawat mahir di RS Suswondo, ya, yang pacar saya tidak boleh. Ya. Karena dikhawatirkan nanti kalau saya ke sana tidak pulang. Ya. Karena ya mungkin rada-rada curiga lah, Pak. Ya. Ketoke yo pacarnya menawane yo ora elek, teman-teman kan khawatir nanti di sana itu dicantol sama orang-orang sana, teman-teman yang kerja di sana gitu. Akhirnya saya tidak jadi perawat mahir 1,5 tahun. Akhirnya saya tetap di RSI. Saya dipanggil Direktur Dr. Supartomo. Saya dipanggil tanpa tes. Saya dimasukkan Wiyata Bakti di RSI Suswondo. Saya tidak mau, Pak. Saya di Suswondo kalau Wiyata Bakti tidak bisa makan, Pak. Nanti orang tua saya kan gimana? Tidak ada yang ngurus. Karena orang tua saya yang satu sudah meninggal. Tinggal bapak di rumah. Intinya saya mencari makan untuk hidup, menghidupi orang tua saya. Kalau di RSI saya dapat gaji meskipun 90.000. Kalau di RSI Suswondo, sepeda motor saya tidak punya. Dari rumah ke Suswondo itu 1 jam. Ya. Jadi terus terang saya tolak. Ya udah, kalau kamu nolak, tapi Anda saya masukkan di sini tanpa tes. Banyak orang yang ngelamar tuh ada ratusan orang. Tadi tidak saya panggil. Tapi Anda masuk di sini tanpa tes. Tawaran Bapak saya terima, saya mengucapkan terima kasih, tapi saya akan tetap mengembangkan di RSI, Pak. Terakhirnya di RSI, sampai 20 tahun saya di RSI, Pak. Di RSI, saya menjadi kepala UGD kurang lebih 18 tahun. Setelah menjadi kepala UGD, tidak pernah dimutasi. Akhir cerita saya dimutasi di ICU. Saya kepala ICU 6 bulan. Terus terang saya jenuh. Ya. Karena saya pikir saya baru sadar ternyata kok rasa-rasanya saya harus mengundurkan diri. Karena usia saya sudah tidak muda lagi dan tidak keren kalau saya menjadi karyawan. Saya bilang gitu. Akhirnya saya masuk di Kadin Kabupaten, Wakil Ketua Bidang Sarpras dan Pariwisata sekarang. Akhir cerita saya juga terus ada pandemi, Pak. Ya. Ada pandemi karena saya memang jiwa saya seorang perawat dan notabene melihat televisi itu teman-teman itu banyak yang terkapar karena COVID. Saya menangis, setiap melihat TV itu saya menangis. Apa yang harus saya buat dengan melihat teman-teman yang di televisi terkapar seperti itu. So, akhirnya saya rembukan dengan keluarga, ayo nyumbang madu yuk, bilang gitu. Patungan, kakak yang madu, adik yang roti, saya yang susu beruang itu, kita kumpulin di RSI pertama 150 PCS di RSI. Setelah itu pandemi masih mengganas, Pak. Terus saya nyumbang lagi di Rumah Sakit Budi Agung, Juwana. Ternyata teman-teman yang dari rumah sakit itu merasa iri. Pak, RSI dikasih, sebening Budi Agung dikasih. Lah sebening kasih, tidak dikasih. Akhirnya tak kasih. Sebening kasih dikasih, KSA minta. Loh Pak, KSA masa udah dikasih? Tak kasih. RSI Suswondo tak kasih. Rumah Sakit Kayen tak kasih. Mitra Bangsa tak kasih. Pastabik juga tak kasih. Akhirnya lengkap. Seluruh rumah sakit di Kabupaten Pati. Itu belum, Madugana belum muncul ketika itu. Muncul cuma hanya masih embrio lah, Pak. Setelah kita berembuk lagi dari kakak saya, adik saya ini Madune diurus dikembangke. Akhirnya PRT sudah, Dinkes sudah, Balai POM. Akhirnya Balai POM diurus distributor yang Semarang.
Akhirnya Balai POM terbit, Pak. Setelah Balai POM terbit, pandemi begitu mengganas, madu saya akhirnya menyebar sampai Semarang, Jogja, Kalimantan, Jakarta, Kudus, pokoknya Jawa Timur. Ada pesanan juga yang dari Malaysia, Taiwan, Hong Kong juga ada. Terus ke Iran juga ada, Turki juga ada. Cuma belum ketemu sama buyernya, Pak. Ya. Itu masih skala-skala kecil. Cuma tahun sekarang 2020. Apa? Tahun 2020. Itu 2020, Pak. Tahun 2020. Tapi setelah pandemi itu begitu meluas, yang madu yang wilayah-wilayah Jakarta pun juga sampai sekarang karena distributor-distributor yang reseller-reseller sudah terbentuk, akhirnya sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Termasuk tadi sore itu juga ada MOU dengan Isuzu Jawa Tengah di Semarang tadi sore. Jadi itu sekilas madu. Tapi tentang ada SMK, termasuk itu saya juga merintis bertiga juga dengan adik, dengan kakak itu tahun 2012, Pak. Mendirikan SMK Farmasi dan SMK TBSM, Teknik Bisnis Sepeda Motor, Pak. Terus? Tentang pertanian, itu 2018, setelah saya mundurkan diri dari rumah sakit itu, saya langsung terjun ke dunia pertanian. Dan alhamdulillah karena saya sudah banyak punya simpanan perkebunan, tanah-tanah yang dulu ketika mulai tahun 2007-2008 saya sudah mulai membeli beberapa bidang tanah. Itu saya buat perkebunan mulai dari jeruk, apokat, kelapa kopior, durian dari musangking, bawor, duri hitam, itu juga sudah saya siapkan. Terus yang sekarang saya juga menanam jambu citra 1 hektar juga. Pak Gunari, dari semua bisnis itu tadi ya, ada pertanian, buah, madu, kalau SMK mungkin bukan bisnis ya, jadi mungkin kegiatan semi sosial gitu. Itu yang paling menghasilkan yang mana? Alhamdulillah itu saling mendukung, Pak Ketua. Jadi ibarat saya itu roda yang besar, roda kehidupan besar itu, kalau kita mau menjalankan roda yang besar, kita harus punya roda-roda kecil. Ya. Jadi roda-roda kecil itu diantaranya termasuk bisa dikatakan usaha-usaha yang sifatnya itu retail, Pak. Jadi roda besarnya tetap madu ya? Roda besar itu saya juga pengembang, Pak, untuk jual beli tanah perkaplingan itu. Ya. Roda besarnya itu. Nah, sekarang khusus bicara tentang madu. Kenapa namanya Ghana? Ghana itu sebelum terbit, itu kita konsultasi bertiga dengan adik, dengan kakak, termasuk dari teman yang dari HIPMI, teman-teman HIPMI itu juga berembuk. Dulu itu mau membuat nama itu madu beruang, madu tawon liar. Kita membuat madu besar, mau membuat apa? Terus akhirnya ada usulan-usulan dari teman-teman, kita membuat nama itu Ghana. Dalam arti Ghana itu istilah Jawa itu ada gono gini, Pak, kekayaan. Ada yang mengartikan di daerah Timur Tengah ada pegunungan Ghana. Kalau bahasa Sanskerta juga membawa kekayaan, ada yang mengartikan membawa hoki. Itu tergantung yang mengartikan. Tapi kalau dari kita, dari Madu Ghana Group itu, Ghana dalam arti di sini adalah membawa berkah, kekayaan yang berkah. Iya. Pak Gunari, ini kan bisnis makin membesar.
Ya. Itu gimana? Produksi masih bisa menjangkau nggak? Berarti kan harus lebahnya makin banyak gitu. Ya, alhamdulillah Pak. Kalau misalnya bisnis makin besar, kita masih punya stok Pak. Kita punya stok yang sekiranya itu memang kita perkirakan stok itu untuk 1 tahun yang akan datang kita sudah cukup. Nah, artinya apakah mengembangkan terus di lahannya sendiri atau mengambil dari tempat lain misalnya untuk? Kita kerjasama Pak, kerjasama juga dengan teman-teman petani dari lebah. Ya. Tapi dari kerjasama itu pun kita juga punya QC, ya. Punya QC yang istri saya sendiri itu juga untuk mensortir kira-kira ini masuk apa tidak, levelnya sama dengan madu Ghana apa tidak, itu kita harus selektif Pak. Artinya hanya dari daerah padi situ saja atau mungkin dari luar? Untuk peternaknya itu daerah padi, cuma yang tawon itu banyak, misalnya daerah sini Randu itu bulan 5. Ya. Kalau belum bulan 5 kan belum bisa. Ya. Akhirnya kita kejar cari Nextar di daerah Jawa Timur, daerah Wonosobo, Temanggung, bisa di Blitar, ya. Bisa daerah Tuban, bisa daerah Bojonegoro. Kalau misalnya ada bunga, taruhlah, kan teman-teman petani itu sudah punya jadwal gitu loh Pak. Kalau bulan ini di sana, bulan ini di sana, bulan ini di sana. Kayak orang Premo, ya. Gantingi itu loh Pak, sudah punya jadwal. Ya. Nah pertanyaannya sekarang, apakah itu diklasifikasi berdasarkan misalnya ini madu bunga randu, ini madu bunga apa gitu, atau di mix? Kalau dari saya pribadi Pak, kita tidak berani memfokuskan taruhlah ini madu randu, ini kelengkeng, ya. Ini jenis madu taruhlah dari Kaliandra, kita tidak berani karena ketika dicek Balai POM itu madu kita itu madu multiflora Pak. Oh. Jadi kalau terjadi apa-apa kita tidak berani bertanggung jawab. Karena misalnya saya ngeklaim madu ini madu Kaliandra, ternyata dicek kandungannya multiflora, kita salah. Nah, dengan pemasaran ya yang begitu berkembang, itu kan berarti konsumen merasa mendapat manfaat dari madu itu. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Bunari, ini produk ini apa keistimewaannya? Produk yang kita kirim ke distributor, keistimewaan dari kami, semboyan kami adalah madu saya berkualitas, madu saya berlegalitas. Dari legal formal kita sudah. Nah, kemudian yang menarik ini ada 3 bersaudara. Ada Pak Munaryo, ada Pak Bunari, ada Pak Hamim ya kalau nggak salah. Ya, ya. Ya, itu bagaimana pembagian kerjanya? Sebetulnya yang saudara saya itu berempat. Ya. Yang cewek itu namanya Kiswati, Ningsih. Ya. Itu berempat. Cuma yang sering ketemu karena kita itu laki-laki sering berdiskusi itu bertiga. Jadi kalau misalnya saya dapat order yang begitu besar, adik sama kakak itu tak kasih. Tak kasih order. Ini kirim ini, kamu kirim ke saya sekian, kamu kirim ke saya sekian, harga mengikuti saya. Oke, siap. Yang adik saya dapat job, saya juga dikasih. Anu Mas, aku kirimi gawekno yang 200 botol itu ukuran 1350 gram, 200 botol ukuran 100 gram, taruhlah 300 botol ukuran 350 gram, seperti itu. Jadi pembagian, Pak. Jadi bertiga ini masing-masing produksi sendiri-sendiri. Iya. Pemasarannya bekerja sama gitu kira-kira ya. Pemasarannya bekerja sama, ya. Tapi dalam packagingnya kita home industry sendiri-sendiri, tapi satu bendera. Lalu bagaimana menyamakan apa itu? Kualitasnya itu standarnya. Kualitas standar itu madu itu ada satu pintu, Pak. Jadi dicek gitu ya, Pak? Ya, dicek. Nah, baik.
pertanyaan yang menarik ini, yang baru saja viral. Apakah karena saking suksesnya bisnis madu ini, sehingga Pak Gunari dan keluarga ini membeli mobil yang mahal-mahal? Jadi ceritanya itu panjang, Pak Bambang. Jadi ketika yang anak saya itu ulang tahun, anak adik saya itu ulang tahun, itu hampir bersamaan. Ulang tahunnya itu hampir bersamaan. Terus kita juga tiap hari kan berembuk, kita ketemu. Kadang di gajian, kadang di kebun, kadang di tempat saya, kita ketemu. Iki malah yang anak saya, Mesti itu, namanya tuh Mesti, Pak. Jadi terinspirasi dengan Mbak Mesti itu loh, Pak. Masa? Ya ini benar Pak. Iya. Jadi namanya juga Mesti karena dulu kan sering Mbak Mesti itu sering serawung lah sama keluarga kita itu sering serawung. Sebenarnya aku di anak tak jenakno Mesti gitu. Nah, lahir perempuan dinamakan Mesti. Mesti itu ulang tahun malah jaluk Rubicon. Wah, Rubicon ini tidak makanan manusia. Saya bilang gitu. Mahal. Yomboh arti kan ada rezeki bocah gitu. Nah, terus dari segi usaha, karena tadi saya juga cerita, ada tanah kapleng, ada perumahan, ada madu, itu kita berembuk. Manajernya ada satu, istri saya. Terus kita berembuk, yuk patungan tuku mobil yuk bareng-bareng, engko di motowing, engko dinggo ulang tahun. Lah ulang tahunnya ora dino iki, ora apa-apa engko dipadakno bareng di rumah pusat, di gajian. Itu rumah cara Malaysia itu rumah pusaka, Pak. Rumah kita waktu dilahirkan di sana. Ketemu di sana, terus akhirnya ya wes kalau gitu kita bareng-bareng mangkat. Akhirnya mobil itu kita sudah membeli, kita kelompokkan di Kudus, di Demak itu Karanganyar. Di tempat om saya. Mobilnya berapa berarti? 3. Yang beli bareng itu 3, Pak Bambang. Ya. Jadi kalau mobilnya Rubicon itu kan hampir 1 miliar kalau nggak salah harganya. Iya, Pak. Iya. Tergantung, Pak. Ada yang 1,5, ada yang 1 M, ada yang 1,8, Pak. Oh iya, makanya. Jadi setelah itu kita berembuk karena itu tahun baru. Wah, iki kok rame, enak ana toweng, jajar-jajar rame. Iki jajal njaluk tolong polisi yuk disiapno patwal. Akhirnya dari Pasar Pragolo itu Pati kita minta tolong sama Pak Polisi untuk mengawal biar tidak terjadi apa-apa gitu, Pak. Akhirnya dikawal Pak Polisi. Nah, setiap gang-gang yang rame itu polisinya itu berhenti untuk menata pasukan toweng itu. Nah, akhirnya banyak orang-orang yang nyoteng, Pak. Nyoteng. Nah, setelah disoteng dibuat TikTok. Akhirnya jadi viral seperti itu, Pak. Kan tetapi tetap aja bahwa ukurannya ini kan hanya pengusaha-pengusaha yang sukses ya bisa beli bersama-sama mobil Rubicon gitu ya yang harganya lebih dari 1 miliar itu tadi ya. Kan berarti sekarang ukurannya pengusaha yang diperhitungkan di Pati lah gitu bertiga itu. Betul. Tidak lah, Pak, masih banyak yang di atas saya, masih banyak. Saya itu hanya sebagian satu tetes air lah ibaratnya di Pati. Tidak ada apa-apanya dengan senior-senior, tidak ada apa-apanya. Cuma kita itu ibarat wes ngerasano kita susah itu lama. Kalau misalnya anak kepengen senang, keluar orang tua itu kepengen senang, tor ada, kenapa tidak gitu loh, Pak. Nah, sekarang saran yang bisa disampaikan itu menurut keyakinan Pak Gunari bisnis sukses itu benar-benar kayak rezeki gitu ya, datang gitu, atau memang juga karena usaha yang sungguh-sungguh? Kalau menurut saya segala sesuatu bisa dipelajari, Pak Bambang. Bisa dipelajari. Jadi taruhlah misalnya teman-teman ingin berguru dalam arti bukan sombong ini, untuk ingin sharing dengan saya itu dengan kami lah kita bertiga itu. Nah, tadi gimana caranya memberi semangat kepada orang lain yang ingin sukses seperti Pak Gunari bersaudara?
Saya komitmen sejak awal, Pak. Ampun dikatakan sukses, meskipun kita juga bersyukur lah. Nanti kalau orang dengar itu dikira kita itu sombong. Ya intinya saya tuh dibanding dengan dahulu, alhamdulillah saya ada perkembangan itu. Jadi nomor satu kuncinya menurut saya jelas berani dulu, Pak. Keberanian. Jadi keberanian, keuletan, termasuk kejujuran, itu pun juga kita artinya luas. Kepercayaan dari masyarakat itu juga kita pegang utama, kita pegang sungguh-sungguh kepercayaan itu. Terus yang tidak kalah terakhir adalah kita pasrah, kita berdoa, terus kita percaya yang di sana mau dibuat apapun kita itu pasrah dan mengikuti arus, Pak. Setelah kita mengikuti arus itu, kita juga pinter-pinter mengambil celah. Taruhlah ketika Kanjeng Nabi itu mendapat wahyu pertama di Gua Hira itu adalah Iqra ya Muhammad, seperti itu. Jadi kita harus bisa membaca situasi dan kondisi yang sekarang ini, yang lebih pasnya kita berusaha apa. Kita harus bisa pinter-pinter membaca. Setelah semua itu kita lakukan, itu pun kita jangan sampai ceroboh, kita pun jangan sampai jatuh, ataupun kita itu jangan sampai salah. Mengandung maksud, seandainya terjadi sesuatu, kita masih ada senderan kita di belakang. Itu pun jangan sampai satu senderan, Pak, sandaran. Kita harus 3 sap. Jadi senderan pertama kalau misalnya itu taruhlah roboh, masih ada tembok di belakang. Kalau kita roboh lagi, masih ada tembok di belakang. Itu kalau kita bisa yang saya artikan tuh, jangan kita sampai bekerja itu ceroboh ataupun bunuh diri. Berani dalam arti kita benar-benar pakai ilmu kirologi itu, Pak. Jadi apakah Bapak sempat melihat Pak Bunari bersaudara ini berhasil? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Jadi Bapak itu ketika saya sudah beribadah, istilah kasarnya cetone mawon, ketika saya berhaji, Bapak masih melihat saya. Istri saya berhaji dengan saya, Bapak masih. Ketika saya berangkat haji lagi, Bapak masih. Dan alhamdulillah Bapak juga sudah saya berangkatkan haji. Setelah berangkat dari haji, saya punya perkebunan apa, Bapak juga sudah sempat melihat. Termasuk saya sebelum ada viral-viral itu, saya sudah pernah membeli mobil yang tren terkini, termasuk VRZ itu, yang baru dari Nasmoko. Bapak juga sudah saya sering ajak naik mobil saya. Terus saya beli mobil lagi baru, Bapak juga sudah saya ajak naik mobil. Termasuk yang dari kakak saya, yang adik saya yang hamil itu, bisa dikatakan sudah mapan, Bapak masih bisa dengangi lah, Pak, bisa dengangi. Dalam arti istilah saya tuh Bapak setelah teman anak-anak dikatakan sudah mapan, termasuk adik saya yang cewek itu sudah punya apotek 2, itu Bapak juga sudah melihat. Anaknya 4 itu sudah ada yang jadi carik, saya jadi mantri di RSI, yang adik saya sudah lulus kebidanan, mendirikan apotek, termasuk sudah punya rumah tanah, sudah berangkat haji, saya Bapak berangkat, itu saya yakin Bapak saya itu sudah hidupnya itu sudah puas. Jadi, dan insya Allah husnul khotimah, beliau insya Allah masuk surga, Pak. Sekarang juga yang menarik ya, ini Pak Bunari bersaudara, walaupun usahanya sukses, tapi masih tetap menekuni pekerjaan masing-masing. Masih. Ya, itu gimana? Kenapa nggak pensiun aja? Kalau saya mengundurkan diri dari rumah sakit, itu 2018, tapi dari direktur itu ke rumah saya diajak bergabung lagi di rumah sakit. Kebetulan saya juga mengikuti jejak Bapak ketika Bapak itu dulu saya melihat titel Bapak, Doktor SH MH itu, wah, Magister Hukum. Alhamdulillah saya itu lulus Magister Hukum. Terus
saya ditarik rumah sakit Dewan Penasihat, Pak. Saya termasuk Dewan Penasihat Hukmas Rumah Sakit non profit, Pak. Sampai sekarang SK saya sampai 2023, dan kebetulan rumah sakit itu alhamdulillah saya itu dipercaya dengan rumah sakit. Termasuk beli tanah rumah sakit itu atas nama saya pribadi malah, Pak. Sampai sekarang atas namanya Bunari gitu. Jadi artinya mencari rezeki lewat bisnis tetap jalan, tetapi mengabdi di kegiatan-kegiatan yang mungkin agak sosial gitu juga masih jalan gitu ya? Itu tidak agak sosial, Pak. Jadi kehidupan saya nanti, alhamdulillah cita-cita saya itu ibarat orang yang sudah tua, sisa hidup saya itu akan saya abdikan diri ke masyarakat. Ya. Jadi di rumah sakit non profit, termasuk di masjid, saya juga Dewan Penasehat Pendirian Masjid Sumberjo yang lantai 3, termasuk untuk yatim piatu, alhamdulillah saya juga masih jalan, termasuk ada musola-musola. Ini bukan sombong, bukan riak ya Pak, tapi ini kan cerita untuk motivasi teman-teman lah. Ya. Masuk dari saudara-saudara, taruhlah misalnya ada sesuatu kita berembuk, kita saling membantu gitu Pak. Misalnya ada saudara-saudara yang agak ada kesusahan apa-apa. Terus insya Allah nanti hari Minggu nanti Pak, mohon pangestu, itu nanti juga ada pencalonan ketua PPNI Kabupaten, Persatuan Perawat. Ya, tahu, ya. Saya juga dicalonkan, entah jadi apa tidak, saya juga belum tahu karena kan namanya orang banyak, anggotanya kan sekitar hampir 2.700-an lah. Itu juga organisasi sosial kemasyarakatan dari perawat. Ya. Termasuk sekarang saya didapuk oleh Pak Rektor Universitas Safin, jadikan wakil rektor, Pak. Benar, ini terakhir pertanyaan terakhir. Ada satu masa Pak Bunari juga aktif di kegiatan politik. Bahkan di nomor handphone saya itu masih tertulis Bunari PD Sumberjo, betul ya? Ya, itu bisa diceritakan nggak? Itu waktu itu gimana itu? Itu sebetulnya ceritanya itu panjang, Pak. Ya. Cerita panjang. Dalam arti saya itu membela yang benar, Pak. Ya. Istilah Gus Dur itu saya itu membela yang benar. Jadi memang benar atau istilah orang itu tidak ada teman yang sejati, juga tidak ada lawan yang sejati. Ketika di atas orang itu banyak yang munduk-munduk, istilahnya kayak asal Bapak suka, pokoknya menjunjung tinggi. Tapi ternyata itu banyak pengurus-pengurus itu yang masuk di dunia politik itu mencari hidup di situ. Ya. Tapi kalau kita bersaudara, kalau kita masuk di suatu tempat, insya Allah menghidupi tempat itu. Jadi kita tidak sebaliknya, kita itu mencari hidup di situ, justru di situ kita sebagai seperti parasit, seperti kayak temladean gitu. Jiwa kita bertiga itu bisa dikatakan ibaratnya ada pepatah kita bertiga itu biar tekor asal tersohor, Pak. Apakah karena waktu itu Pak Munaryo menjadi ketua pengurus kecamatan ya Partai Golkar saat itu, kemudian meminta kepada Pak Bunari untuk membantu di tingkat desa gitu kira-kira? Ketika itu memang mohon sewu ya, ketika Orde Baru Bapak Simbah itu kan kepala desa. 32 tahun. Ketika itu kan memang semua hampir 70% kan masyarakat itu Golkar, Pak. Dan bapak saya itu termasuk Komdes. Ketika itu namanya Komdes. Komisi Desa. Lah, dengan seperti itu kan kayak agama ya, Pak. Ya. Jadi kalau Islam itu rata-rata anaknya Islam, putune Islam itu loh, Pak. Jadi kalau model Simbah, Bapak, terakhirnya saya, kakak saya, alangkah naib sekali kalau misalnya kakak saya di pengurus itu tidak saya bantu, gitu Pak. Nah, ketika ada perselisihan itu saya membaca, karena sebetulnya saya tuh ingin mengambil jurusan S3 itu politik, komunikasi politik Pak. Sebetulnya saya ingin mengambil S3 itu komunikasi politik dengan mengandung maksud saya itu akan berbicara apa adanya seperti itu. Dan sekarang ternyata Tuhan itu Tuhan Maha Adil, Pak. Ya. Karena apa?
teman-teman yang berjuang sekarang adalah megang DPD Golkar Kabupaten Pati. Mbak Ning Ketua DPD, kakak saya Bendahara Umum Kabupaten, Mas Munaryo. Oh, hebat ya. Ya. Baik, saya kira terima kasih. Kapan-kapan saya akan lihat publiknya. Yap. Dan ini saya juga sudah meminta suaminya Mesti, saya beritahu ini ada kesempatan bantu pemasaran, siapa tahu nanti bisa jadi besar dan ya, Bapak. Amin. Bersama-sama ada di situ. Kan kita punya sarana media untuk mempromosikan ini. Gitu. Ya. Yang terakhir, Bapak, itu kakak saya dan Mbak Ning, Ketua DPD itu setiap Jumat itu di DPD Golkar Pati ada Jumat Berkah, Pak. Kita menyantuni duafa, becak, tukang becak yang lewat di depan DPD, itu ada video-videonya, dan Madugana. Madu itu tidak Madugana, itu juga ada stiker nama Haji Munaryo. Ditaruhlah misalnya dari Wahyuning Ngati, termasuk misalnya itu nanti Mbak Mesti, misalnya, itu bisa itu dibuat stiker, ditempelkan di botol, itu untuk donasi-donasi. Itu juga informasi dari DPD. Meskipun terus terang saya sekarang bukan pengurus, Pak, tapi karena kakak saya di Bendahara Umum, meskipun saya di belakang layar, istilah besarnya bisa menjadi kingmaker, Pak. Ya, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan sukses. Amin. Bisa menginspirasi para generasi muda, khususnya kader-kader yang politik bukan tempat untuk mencari hidup, tapi politik tempat untuk mengabdi, dan untuk kehidupan itu sudah ada sumbernya sendiri kalau kita mau berusaha. Itu kira-kira ya. Usulan satu lagi ya Pak, kemarin saya sama kakak saya, gimana kalau pengurus-pengurus itu dibuatkan seperti JNT Pak. Jadi pengurus kan dari pusat, provinsi, kabupaten, PD. Seandainya itu dibuatkan JNT, teman-teman yang notabene di DPD yang ibaratnya nganggur itu bisa bekerja seperti itu kan, organisasi kan hidup ya Pak. Mulai dari desa, kecamatan, kabupaten. Itu kalau misalnya seperti JNT atau kantor pos, itu sebetulnya untuk kemakmuran anggota itu sudah bisa, bayangan saya itu ada bayangan seperti itu Pak. Jadi teman-teman tuh nanti bisa berkarya di situ, dari kayak estafet. Taruhlah kita ngirim madu ke Semarang, tak kirim ke DPD Pati, Pati kirim ke Kudus, Kudus kan Demak, Demak ke Semarang. Itu nanti operasionalnya tuh bisa untuk kesejahteraan teman-teman. Itu usulan Pak. Ya, ide yang sangat bagus Pak Bundari, inspirasinya luar biasa. Mudah-mudahan bukan hanya maju untuk Pak Bundari dan keluarga, tapi bisa untuk jaringan organisasi untuk masyarakat lain yang ingin bergabung. Saya kira sekali lagi terima kasih, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.